Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Wakil Bupati, teman-teman Kepala PD, gugus tugas pencegahan Corona di Kabupaten Lumajang, semua teman-teman wartawan, tim penyemprotan disinfektan, semua hari ini kita lihat telah siap. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, pagi hari ini seluruh persiapan untuk penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik, terutama di beberapa wilayah utama di Kabupaten Lumajang dan beberapa kecamatan, kami mulai dari pagi ini. Langkah-langkah ini akan terus kami lakukan, sekaligus memastikan bahwa tahapan-tahapan lain juga sedang kami lakukan. Alhamdulillah tadi malam rapid test sudah sampai kepada kita. Untuk di Rumah Sakit Dr. Haryoto 200 rapid test, kemudian di Rumah Sakit Jatiroto 80 rapid test. Semua sedang bergerak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin sampaikan kepada teman-teman tim penyemprotan disinfektan, lakukan dengan hati-hati, kemudian nanti akan dikawal oleh Polres, sekaligus saya, Pak Kapolres, Pak Dandim akan terus memantau hingga titik mana yang sudah dilakukan dan mana yang perlu ada penyemprotan lagi. Pengadaan disinfektan terus kami lakukan, dan pemenuhan untuk semua yang berkebutuhan dengan penyemprotan disinfektan terus kami lakukan. Semua itu beriringan dengan harapan kami masyarakat juga melakukan hal yang sama, karena tidak mungkin kami menyelesaikan dalam satu waktu yang cepat, dan kami akan prioritaskan untuk tempat-tempat publik, tempat-tempat umum. Pak Kapolres, ada tambahan? Terima kasih Pak Bupati. Saya sedikit menambahkan bahwa harus dipahami bahwa kita menyemprotkan adalah uap air, ya. Kalau bisa uap air, jadi kalau bisa melewati yang ada gedung-gedungnya, sehingga tidak menyebar ke sana kemari. Dan kemudian kecepatan kendaraan tidak terlalu cepat, Kemudian untuk Polres, tolong dinyalakan himbauannya yang sudah ada itu dalam 3 bahasa, supaya masyarakat mengerti betapa seriusnya ancaman corona ini kepada kita semua. Dan kepedulian kita lah yang mungkin bisa menyelamatkan kita, mencegah kita dari terjangkit wabah corona ini. Terima kasih. Ibu Wakil, Pak Dandim. Terima kasih. Secara simbolik kami akan memberangkatkan. Saya persilakan teman-teman untuk persiapan di mobil kendaraan penyemprotan masing-masing. Dipersiapkan Pak Kasat Sabara untuk dibubarkan dan dipersilakan ke tempat mobil masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Iwan. Jadi kegiatan Jumat pagi ini adalah penyemprotan disinfektan, tapi cukup istimewa karena alat yang dipergunakan untuk melakukan penyemprotan disinfektan hari ini adalah satu mobil water cannon, 2 unit mobil pemadam kebakaran, serta beberapa mobil tangki milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Seperti apakah kegiatan ini? Ikuti terus perjalanan Bang Iwan. Siap, gerak. Masing-masing kru kendaraan silakan menempati kendaraan. Pembagian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, menyesuaikan. Krunya bubar jalan. Virus corona atau COVID-19, kita tahu bahwa laporan yang saya terima dari
kedutaan besar kita di seluruh dunia, dari Menteri Luar Negeri. Sampai saat ini COVID-19 telah menyebar di 189 negara. 189 negara. Jadi ini 3 negara terbaru dalam 2 hari ini yang terkena adalah Suriah, Grenada, dan Mozambik. Ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul sebuah virus yang telah menjadi pandemi dan memang sangat sulit untuk dicegah, baik masuk ke sebuah negara atau masuk ke sebuah provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh sebab itu, penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan saya minta setiap kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Saya berikan contoh, misalnya sebuah provinsi atau sebuah kabupaten dan kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misalnya pasar tutup semuanya. Tolong ini betul-betul dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada. Kalau ingin melakukan itu, kebijakan setelah itu dilakukan tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak akan bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan. Jangan kita hanya menutup tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial, social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat. Intinya kita ingin ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama, keselamatan adalah yang utama, kesehatan adalah yang utama. Tetapi siapkan yang kedua, sosial safety net-nya, bantuan sosialnya tolong disiapkan. Yang ketiga, dampak ekonomi dihitung betul, sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. Kemudian kenapa ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat dubes-dubes yang ada terus
kita pantau setiap hari. Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat. Jangan sampai yang sudah diisolasi saya membaca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan. Ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting. Partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kembali lagi, saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik. Dan sebentar lagi saya juga ingin mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat. Ini perlu saya sampaikan juga kepada para gubernur. Saya perintahkan ini kepada semua menteri, gubernur, bupati dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng.